Tuhan. Wow, kesaksian yang luar biasa ya. Eh, saya percaya banyak lagi kesaksian-kesaksian dari saudara semua. Apa yang saudara lakukan dalam penginjilan ya, setiap hari, setiap waktu. Dan saudara dalam penginjilan itu hampir nggak ada yang sama, betul ya saudara ya? Hampir nggak ada yang sama, di tempat yang berbeda, keadaan yang berbeda, dengan orang yang berbeda, kalimatnya berbeda, mulai pendekatannya berbeda, saudara. Nah, itulah, saudara, kalau semakin kita rajin penginjilan, nanti semakin apa ya? Semakin kaya kita, semakin banyak apa namanya pengetahuan kita untuk kita bisa beritakan Injil. Tetapi apapun caranya, saudara bisa masuk. Yang penting Injil diberitakan, orang mengenal siapa Yesus Kristus, bahwa dialah Tuhan satu-satunya. Nah, saudara, kalau saudara renungkan Alkitab dari perjanjian lama, dari penciptaan, sebenarnya kenapa Tuhan ciptakan manusia? Pasti kita diajar di gereja bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan untuk bersekutu dengan Dia. Amin, saudara, betul ya? Karena kita diciptakan segambar rupa Allah. Tetapi ada satu hal lagi yang tersirat dari seluruh, kalau kita baca saudara Alkitab ini, bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menceritakan siapa Dia, bahwa Dialah pencipta. Karena saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kain gagal, Habil mati, dan melalui Set, Tuhan itu terus mempertahankan suatu keturunan yang mengenal Dia dengan benar. Untuk apa, saudara? Untuk menceritakan siapa Tuhan, bahwa Dialah pencipta. Karena begitu manusia ini jatuh dalam dosa, dalam kitab Raja-Raja dikatakan, dalam kitab 2 Raja-Raja, manusia membuat allahnya masing-masing, saudara. Orang tuh ngelihat matahari, matahari disembah. Wah, dia berikan panas. Lihat bulan, bulan disembah. Lihat bintang, bintang disembah. Lihat hujan, hujan disembah. Wah, betapa penting hujan ini. Nggak ada hujan, kita kekeringan. Nanti melihat apalagi, saudara, petir disembah. Wah, ada dewa petir. Nanti melihat gunung, wah, itu gunungnya ada asapnya, pasti ada dewa. Dewa, gunung disembah, saudara. Sungai disembah. Kesuburan disembah. Wah, kita kalau nggak subur disembah. Lihat sapi. Wah, sapi memberikan susu. Susu itu penting sekali. Sapi disembah, saudara. Nah, saudara, ini sebabnya Tuhan itu mempertahankan kepada orang yang tetap mengenal siapa pencipta yang sebenarnya. Kalau saudara baca dalam seluruh Alkitab, saudara, mulai dari ini saya bacakan dengan cepat beberapa ayat, saudara ya. Ulangan 10:14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Kemudian dalam kitab 2 Tawarikh 16 ayat 23, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ini perintah tuh, saudara. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain selain Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Yesaya 37 ayat 16 juga dikatakan, ya Tuhan, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 44 ayat 8 dikatakan, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal ini kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang kukenal. Dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 45:12, saudara, dikatakan, akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ini banyak sekali ayat, saudara ya. Yesaya 45:21, Yesaya 48, semua menyatakan bahwa ada Tuhan, Allah, yang menciptakan langit dan bumi, dan cuma satu. Dan itu yang harus terus diberitakan, saudara. Artinya
Kalau bangsa Israel sendiri pernah menyimpang, saudara, mereka akhirnya menyembah ilah lain, dan Tuhan membangkitkan, dan mereka dihukum oleh Tuhan, dan Tuhan membangkitkan sisa Israel, saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang satu-satunya yang layak disembah. Dalam Roma 1 ayat 25 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja, menyembah makhluk. Nah, dunia ini menyembah makhluk, menyembah ciptaan, saudara, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudara, pencipta itu harus dipuji selama-lamanya. Dan Tuhan terus mempertahankan suatu keturunan orang yang terus memuji dan memberitakan nama Tuhan. Jadi saudara, memberitakan Injil ini sebetulnya bukan sebetulnya panggilan utama, sudah harus menjadi kehidupan kita, saudara. Tidak bisa tidak. Kalau kita tutup mulut kita untuk tidak beritakan, maka orang akan menyembah yang bukan Tuhan. Dan pencipta itu adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 itu jelas dikatakan, saudara. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, saudara ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, saudara. Dialah yang harus kita beritakan. Kita beritakan kepada dunia ini bahwa Yesuslah pencipta langit dan bumi. Dialah yang empunya langit dan bumi. Jadi pemberitaan Injil ini memang panggilan dari awal. Kalau tidak, saudara, orang akan menyembah yang bukan Tuhan Yesus, yang bukan pencipta. Di luar, yang bukan Tuhan Yesus bukan Tuhan, yang bukan Tuhan Yesus bukan pencipta, yang bukan Tuhan Yesus bukanlah Allah. Mereka menyembah yang bukan, yang palsu, yang sesat. Itu saja, saudara. Jadi pemberitaan Injil ini bukan bagian dari panggilan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar rupa Allah, tapi ini adalah kehidupan kita. Itu itu harus menjadi tujuan utama kita di dunia ini, untuk beritakan kepada saudara, ke tetangga, kepada anak-anak kita, Tuhan Yesuslah Allah, Dialah pencipta, Dialah yang empunya. Hanya Dia yang boleh disembah, saudara, karena Dia yang punya langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Itu sesederhana itu, saudara, pemberitaan Injil. Jadi ini benar-benar harus kita terus lakukan, saudara, dan kita beritakan dan kita ajarkan kepada orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dialah Allah, Dialah Juru Selamat, Dialah gunung batu. Tidak ada Allah sebelum Dia dan setelah Dia, tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada penyelamat selain Dia, tidak ada juru selamat selain Dia, saudara. Dan beritakan terus, saudara. Saya ingat ada beberapa hari lalu, akhirnya seorang saudara, suami dari saudara saya, yang sudah lama, sebetulnya ada 2 kali lah saya sempat beritakan Injil, 2 kali, tapi masih belum, saudara. Dan kemarin beberapa hari lalu, puji Tuhan, by telepon, dan akhirnya dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, saudara. Itu, saudara, beritakan Injil tadi seperti Ibu Anita, ya. Firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Amin, saudara. Ada yang kita mau langsung instan, ya. Kita maunya di situ, saudara. Ya, tentu banyak sekali, saudara. Kita langsung beritakan Injil, langsung dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi ada yang 2-3 kali. Bahkan ada yang sampai 7-8 kali. Yang pasti selama dia masih hidup ada kesempatan, saudara, orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari, saudara, terus kita, bahwa ini panggilan dari sejak manusia diciptakan, kita dipanggil untuk menceritakan sebetulnya siapa sih yang punya alam semesta ini, siapa sih yang punya bumi ini, siapakah sih yang punya segala-galanya ini, siapakah pencipta. Karena hanya pencipta yang layak disembah. Di luar pencipta tidak boleh disembah, saudara. Ciptaan apapun mulianya, sehebat apapun, sebesar apapun, sebagus apapun, tidak boleh disembah, saudara. Yang pencipta itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.